Lutung Kasarung dan Ratu Purbasari. Di hadapan para petinggi, kerajaan dan 6 putri lainnya, Prabu Tata Agung pun menyerahkan tata pada Purbasari. Setelah itu, ia pun keluar dari istana dan memulai hidup barunya dengan sebagai petapa. Purbasari pun marah karena tidak setuju tahta kerajaan tersebut. Pasir Batang diberikan pada adiknya, bukan untuk dirinya. Selang 1 hari pun sejak penobatan, Purbasari berencana mencelakai Purbasari. Ia menghubungi tunangannya Indrajaya untuk meminta bantuan nenek sihir. Nenek sihir yang kemudian memberikan boreh atau zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan pada Purbasari. Semburkan boreh ini kepada wajah seluruh Purbasari, ujar nenek tersebut, nenek sihir, pada Purbasari. Purbasari langsung melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Boreh tersebut disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari muncul bercak hitam mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbasari memiliki alasan mengusir Purbasari dari istana dan menghentikan menjadi ratu. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan. Ia tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Seharusnya ia asingkan ke hutan agar penyakit tersebut tidak menular ke Purbasari. Purbasari pun diusir dari istana akibat perbuatan sang kakak Purbasari. Sang kakak Purbasari pun akhirnya berhasil memenuhi keinginannya, meneruskan tahta kerajaan Pasir Batang. Namun peristiwa tersebut tidak diketahui sang ayah, karena sang ayah tidak berada di kerajaan. Sang ayah sedang liburan ke pantai ditemani pengawalnya. Purbasari pun bingung, tidak tahu ingin tinggal di mana dia. Setelah itu diusir oleh Purbasari. Dalam perjalanan di Purbasari menuju hutan, bertemulah si Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke suatu tempat untuk bersemedi. Ia meminta pada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Tak disangka, doa tertulis tersebut Kasarung itu dikabulkan. Tanah di sekitarnya tiba-tiba menjadi sebuah telaga kecil. Akhirnya air jernih tersebut menjadi harum serta mengandung obat kulit yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Paginya, di atas keajakan Lutung Kasarung, Purbasari memiliki telaga tersebut. Dia menceburkan dirinya dalam telaga tersebut. Secara ajaib, kulit tersebut menjadi bersih, halus dan menawan seperti semula. Sejak itu, Purbasari pun menjadi betah tinggal di hutan, menjadi Lutung Kasarung. Mereka menyukai satu sama lain, bahagia di sana. Namun setelah itu kemudian kerajaan menjadi kacau. Masalah yang paling utama yaitu kemiskinan dan pencurian. Kejadian ini membuat rakyat menjadi marah. Dan sudah tidak percaya lagi terhadap Purbasari sebagai pemimpin kerajaan. Purbasari pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masalah yang terjadi di dalam kerajaan. Purbasari meminta bantuan pada tunangannya Indrajaya. Namun tanpa disangka, Indrajaya pun mengkhianati Purbasari. Indrajaya ingin menguras harta dari Purbasari menjadi pemimpin kerajaan tersebut. Purbasari pun sedih dan hampir menjadi gila karena perbuatan Indrajaya. Purbasari akhirnya sadar
kalau tidak bisa memimpin sebuah kerajaan. Dan Purbabarang pun berpikir bahwa yang pantas itu memimpin adalah Purbasari. Purbabarang menyesali perbuatan tersebut yang dia telah dilakukan untuk mencelakai Purbasari dan mengusir dari kerajaan tersebut. Lalu Purbabarang mencari Purbasari untuk meminta maaf setelah apa yang dia perbuat. Olehnya Purbabarang terus mencari Purbasari sampai malam menyusuri hutan. Di dalam tersebut perjalanan melihatlah Purbasari dengan tengah hutan sedang bermain dengan monyet. Purbabarang pun menghampirin Purbasari dan Purbabarang langsung memeluk Purbasari, mengganggu Purbabarang sambil menangis. Sambil Purbabarang minta maaf pada Purbasari, menjelaskan apa yang terjadi dalam kerajaan saat ini. Purbasari pun kaget mendengar cerita tersebut dari Purbabarang bahwa kerajaan sedang mengalami masalah besar. Purbabarang melihat Lutung Kasarung dan Purbasari menceritakan bahwa siapa Lutung Kasarung tersebut. Purbasari menjelaskan bahwa Lutung Kasarung yang menyembuhkan penyakit dari Purbasari ingin menikah dengan Lutung Kasarung. Purbabarang pun kaget dengan apa yang dikatakan Purbasari. Namun Purbabarang mengatakan, masa kamu menikah dengan seekor monyet? Masa iya? Lutung Kasarung pun hanya terdiam dan langsung berdoa pada Tuhan bahwa dia ingin menjadi seorang tampan, pria tampan. Tanpa disangka, Lutung Kasarung pun tiba-tiba berubah menjadi seorang pria tampan, dan Purbasari dan Purbabarang pun kaget melihat Lutung Kasarung menjadi seorang pria tampan, manusia tampan. Purbabarang pun meminta maaf pada Lutung Kasarung. Apa yang telah terjadi katakan tadi. Dan Lutung Kasarung pun memaafkan Purbasari. Setelah itu mereka kembali ke istana dan Purbasari kembali menjadi ratu ditemani seorang pangeran tampan, yaitu Lutung Kasarung. Karena Purbasari memiliki hati yang baik kepada Purbabarang. Sejak itu diajaklah memimpin kerajaan Pasir Batang. Sekian dari kami. Terima kasih.